dasar penyelenggaraannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kemudian DPA SKPD Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jambi tahun 2022 tentang dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jambi tahun 2022. C. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jambi tanggal 30 Mei tahun 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana, narasumber, instruktur, moderator, dan peserta pada kegiatan pelatihan Intek dan Iftak Pemuda tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. 3. Maksud dan tujuan. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pelatihan Intek dan Iftak Pemuda tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 antara lain meningkatkan semangat nasionalisme dan jiwa kejuangan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian menanamkan nilai-nilai kepahlawanan di kalangan generasi muda sebagai upaya meningkatkan motivasi dalam membangun daerah kita masing-masing. Kemudian revolusi mental dan meningkatkan semangat patriotisme serta wawasan kebangsaan di kalangan pemuda. Kemudian menanamkan fondasi spiritual yang kokoh dalam menghadapi krisis moral dan tantangan kemajuan zaman di tengah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta kegiatan pelatihan Intek dan Iftak Pemuda tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 akan diikuti oleh generasi muda yang juga tergabung dalam organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dengan jumlah peserta 40 orang. Kemudian narasumber 1 dari Kemenpora RI, 2 dari Dispora Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Korem 642 Garuda Putih, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, kemudian akademisi dari Unja, kemudian PNS Provinsi Jambi. Waktu kegiatan dilaksanakan mulai hari Rabu tanggal 29 Juni hingga hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 selama 3 hari. Tempat kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Sang Ratu. Pembiayaan. Seluruh biaya pelaksanaan pelatihan Intek dan Iftak Pemuda tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 dibebankan pada anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jambi. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Gubernur kiranya berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini dapat kita telusuri dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman kolonial hingga reformasi. Pada zaman penjajahan kolonial, munculnya gerakan pemuda seperti Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian diikuti Sumpah Pemuda tahun 1928 dan terakhir Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Pemuda selalu berada di baris terdepan. Demikian pula pada tahun 1995 mengikis habis kezaliman PKI yang ingin mengkomuniskan Indonesia, serta terakhir pada tahun 1998 pemuda menjadi salah satu ujung tombak perjuangan yang melengsarkan rezim Orde Baru. Asisten Deputi Bapak Kepala Dinas, saudara-saudara para hadirin sekalian yang saya muliakan, saya menyambut baik kegiatan kepemudaan ini karena memberikan kesempatan dan memberikan ruang bagi pemuda untuk mengkaji berbagai masalah kepemudaan yang mempunyai relevansi dengan dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemuda diharapkan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan fungsi dan peranan pemuda itu sendiri, yaitu sebagai pelopor atau penggerak roda pembangunan yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Melihat problema dan tantangan yang dihadapi pada pemuda dewasa ini, sangat diperlukan upaya sungguh-sungguh terencana dan sistematis dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi, bakat dan minat pemuda dalam rangka menumbuhkan dan
dan mampu berkarya dan berkreasi, serta aktif dan produktif, berdaya saing, mampu bekerja sama, dan memiliki kepedulian sosial. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi ucapan Bismillahirrahmanirrahim.